Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya. Baiklah, untuk penjelasan pertama, saya sendiri Nurul Azina akan menjelaskan, yaitu seperti yang telah kita pelajari di bab sebelumnya, pengukuran kinerja ini merupakan sebuah tolak ukur perusahaan untuk menilai bagaimana kinerja perusahaannya, atau pengukuran digunakan untuk memotivasi dan juga mengevaluasi kinerja perusahaan tersebut. Dan sebenarnya setiap organisasi yang berorientasikan laba, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham atau pemiliknya atau nilai perusahaan dalam jangka pendek. Di sini peran manajerial perusahaan juga sangat dibutuhkan. Manajerial perusahaan ini juga disebut dengan multitasking karena mempunyai tanggung jawab yang luas dan juga bervariasi. Manajerial ini bertanggung jawab untuk menentukan pengukuran kinerja mana nantinya akan digunakan perusahaan, sehingga dalam proses menentukannya dibutuhkan daftar pengukuran, dan daftar pengukuran ini diklasifikasikan dalam 3 kategori, yang mana kedua kategorinya merupakan pengukuran keuangan dan kategori yang ketiga merupakan kombinasi pengukuran. Baiklah, untuk kategori yang pertama yaitu pengukuran pasar, di mana pengukuran pasar ini menggambarkan menggambarkan perubahan pemegang saham atau return pemegang saham. Terus kategori yang kedua merupakan pengukuran akuntansi, di mana pengukuran akuntansi ini dapat didefinisikan dengan istilah residual seperti pendapatan setelah pajak, terus laba operasi, terus laba residual, dan juga penambahan ekonomis. Dan juga dapat didefinisikan definisi rasio seperti return on investment atau ROI, terus ROE, dan juga RONA. Dan untuk kategori yang ketiga yaitu kombinasi pengukuran, di mana kombinasi ini dapat melibatkan pengguna, baik itu tipe ukuran ringkas maupun keduanya, dan juga ditambah dengan beberapa pengukuran keuangan yang terpisah seperti pendapatan dan biaya, maupun pengukuran non-keuangan seperti pangsa pasar, terus kepuasan pelanggan, dan juga turnover karyawan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Kiki Puwati akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penciptaan nilai. Penciptaan nilai ini bisa kita dapatkan dari sebuah laba. Maka dari itu, penciptaan nilai ini bisa kita lakukan melalui tujuan utama organisasi ataupun perusahaan. Nah, tujuan utama dari organisasi berorientasi laba adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, menolak beberapa batasan seperti penyesuaian dengan hukum dan perhatian yang memadai untuk karyawan, konsumen, dan pemegang saham lainnya. Nah, yang paling penting untuk menggambarkan keberhasilan yang dengan tepat, maka pengukuran kinerja yang seharusnya adalah meningkatkan ketika nilai diciptakan dan menurunkan ketika nilai ditiadakan. Materi selanjutnya yaitu tentang kinerja tindakan pasar.
Salah satu cara untuk menilai perubahan nilai adalah dengan mengukur pengukuran pasar dari kinerja yang didasarkan pada perubahan nilai pasar atau perusahaan atau dividen yang juga diperhatikan dan return pemegang kepada para pemegang saham. Nah, di sini teman-teman, karyawan sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang mana agar dapat mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan. Uh, Sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka karyawan ini ditugaskan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan perusahaan tersebut. Syarat untuk rencana yang sesuai dengan syarat rencana kompensasi berdasarkan ekuitas. Nah, jika karyawan tersebut telah mencapai syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, maka karyawan berhak mendapatkan imbalan dari perusahaan tersebut. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini masih tentang materi tentang pengukuran pasar. Nah, pada pengukuran pasar ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu ada 3 poin. Yang pertama itu tentang pengukuran pasar terkendala pada masalah pengendalian. Nah, dalam pengendaliannya ini pada umumnya mereka dapat dipengaruhi secara signifikan oleh beberapa manajer puncak untuk membuat keputusan yang penting. Itu pada secara umum. Sedangkan untuk secara individual, usaha seluruh karyawan yang berada di bawah level manajemen tersebut dari level manajemen yang tertinggi itu tuh memiliki sedikit pengaruh pada saham. Nah, pada poin yang kedua yaitu nilai pasar juga tidak selalu menggambarkan kinerja yang sesungguhnya. Meskipun nilainya hanya mewakili ekspektasi dan hal ini dapat berisiko untuk intensif dasar yang diperkirakan karena perkiraan tersebut mungkin bukan yang sesungguhnya. Karena tadi di situ dibilang kinerja yang sesungguhnya itu tidak selalu digambarkan di awal. Nah, yang poin yang ketiga di sini adalah masalah pengukuran kinerja pasar sebenarnya berpotensi gagal mencapai kesesuaian. Nah, di sini pasar tidak selalu memberikan informasi yang baik mengenai rencana perusahaan dan prospeknya, baik itu aliran kas yang di masa depan maupun risikonya. Perubahan pasar tidak dapat mereflekskan informasi yang tidak tersedia. Nah, di sini secara singkat itu untuk meringkas keterbatasan tersebut yang antara 3 poin tadi, di sini nih karena alasan kelayakan untuk perusahaan publik, maka hanya pengukuran pasar yang tersedia. Sebagian besar pengukuran tidak terkendali oleh karyawan kecuali beberapa orang jajaran atas pada hierarki manajemen. Nah, keterbatasan yang signifikan pada ukuran pasar menyebabkan organisasi untuk mencari pengganti pengukuran kinerja. Pengukuran akuntansi, khususnya akuntansi laba dan return. Nah, terkhususnya akuntansi laba dan return ini adalah pengganti yang sangat penting yang digunakan, terutama pada level manajemen yang berada di bawah tim manajemen puncak. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengukuran akuntansi kinerja. Nah, pada sebagian besar organisasi itu biasanya didasarkan pada evaluasi manajer dan juga pada imbalan pada standar yang berbasis akuntansi. Pengukuran akuntansi kinerja ini itu berasal dari 2 bentuk, yaitu pengukuran residual atau yang disebut juga sebagai pengukuran akuntansi laba, yang mana ini terdiri dari pendapatan bersih, laba operasi, pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan juga amortisasi. Nah, yang kedua itu ada pengukuran rasio atau yang disebut juga sebagai pengukuran return akuntansi. Pengukuran rasio ini terdiri seperti ROI, ROE, RONA, atau juga RAROC.
yang mana pengukuran ini biasanya diambil dari peraturan yang telah ditentukan oleh pengatur untuk tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya, pengukuran akuntansi kinerja ini juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, laba akuntansi dan returnnya itu dapat diukur secara tepat waktu atau dalam periode jangka pendek yang relatif dengan tepat dan objektif. Yang kedua, apabila dibandingkan dengan kuantitas lain yang dapat diukur secara tepat dan juga objektif berdasarkan dasar keputusan waktunya, maka pengukuran akuntansi ini secara konseptualnya itu sesuai dengan tujuan organisasi, yaitu untuk memaksimalkan labanya. Yang ketiga, pengukuran akuntansi ini biasanya dapat dikendalikan secara penuh oleh manajer yang kinerjanya itu sedang dievaluasi. Dan yang terakhir yaitu pengukuran akuntansi ini adalah sebuah hal yang dapat dimengerti. Nah, di sini semua manajer itu telah menggunakan pengukuran ini dan juga mereka telah sangat mengenal mengenal apa yang akan dihasilkan nantinya dan juga bagaimana mereka dapat terpengaruh dengan adanya pengukuran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ananda Dewi Permatasari akan melanjutkan materi di mana tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai bagaimana pengukuran akuntansi kinerja. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi ada beberapa alasan kenapa laba akuntansi itu bisa gagal dalam merefleksikan pendapatan ekonomi yang sempurna. Nah, langsung saja kita masuk kepada alasan-alasan tersebut. Ya. Nah, alasan yang pertama mengatakan bahwa sistem akuntansi itu merupakan sistem yang beroperasi terhadap transaksi. Atau dalam artian lain, laba akuntansi di sini mengutamakan penjumlahan dari pengaruh terhadap transaksi pada setiap periodenya. Nah, sedangkan alasan yang kedua mengatakan bahwa laba akuntansi ini tergantung dari pilihan metode pengukuran apa yang akan dipilih. Misalnya, metode garis lurus yang terkait dengan apresiasi atau jangka waktu penyusutan aset. Nah, alasan yang ketiga mengatakan bahwa laba akuntansi di sini diturunkan dari aturan pengukuran yang memiliki bias konservatif. Nah, alasan yang keempat mengatakan bahwa perhitungan laba di sini mengabaikan nilai ekonomis dan nilai perubahan yang dirasa akuntan tidak dapat diukur secara akurat dan juga objektif. Nah, alasan yang kelima mengatakan bahwa laba merefleksikan biaya modal yang dipinjam tetapi mengabaikan biaya dari modal ekuitas. Nah, alasan yang keenam mengatakan bahwa laba itu mengabaikan resiko dan perubahan pada resiko. Sedangkan alasan yang ketujuh mengatakan bahwa laba itu fokus pada masa sebelumnya untuk menjadi penunjang di masa yang akan datang. Nah, jadi dari berbagai alasan mengapa laba akuntansi dan laba ekonomi ini berbeda, menimbulkan berbagai macam kritik dari pengguna pengukuran akuntansi kinerja. Dan yang paling penting dan paling harus disadari ketika memotivasi manajer untuk memaksimalkan atau paling tidak menghasilkan sebuah laba akuntansi dibandingkan pendapatan ekonomi, dapat menimbulkan sejumlah masalah di mana salah satunya itu dikenal sebagai miopik atau miopia, atau artinya di sini manajer itu terlalu fokus pada laba jangka pendek dibandingkan dengan jangka panjangnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut bagaimana miopi atau miopik ini nanti akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Baik. Mungkin hanya ini materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, atau ketidakjelasan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.